penting sebagai dasar keberimanan kita, termasuk terhadap kebenaran keotentikan Al-Quran. Ya, kalau kita ngaji sama guru saya, sama guru kita, Ustaz Muhammad Amin, dari mana Anda yakin sebagai muslim bahwa Al-Quran itu pasti benar? Tidak usah menjawab, oh karena ada mengkaji. Siapa? Kalau bukan Rasul yang paham utuh tentang Al-Quran, siapa? Tidak ada. Tapi kita pasti meyakini bahwa Al-Quran itu pasti benar. Dari mana? Dari yang kita kaji. Tahu sifat sidiknya para Rasul, tahu wajib amanahnya Rasul, tahu wajib tablignya Rasul, tahu wajib fatonahnya. Karena para Rasul itu wajib sidiknya, dan Al-Quran itu dibawa oleh orang yang sidik, berarti yang dibawa itu pasti benar. Paham kita kepada Al-Quran, Al-Quran pasti benar. Tidak paham sedikit pun, Al-Quran pasti benar. Bukan karena hasil kajian orang yang cerdas, galian orang yang cerdas, oh ternyata Al-Quran. Bukan. Arah kita meyakini karena kita tahu Rasul itu wajib sidik. Wa kullu ma jaa bihi Rasul pasti benar, termasuk Al-Quran yang dibawa oleh Rasul. Karena Al-Quran pasti benar, maka ada orang mengajak, mari kita kembali kepada Quran. Dari mana arah kembalinya, jalannya menuju Al-Quran dari mana? Kalau dulu arahnya pasti melalui para sahabat. Karena sahabatlah orang terdekat yang paling memahami tentang Al-Quran dan Sunnah. Sahabat sudah tidak ada. Yang akan menjadi jalan kemudian menuju Al-Quran dan Sunnah dari mana? Para tabi'in. Tabi'in sudah tidak ada. Siapa yang akan menjadi jalan? Maka para ulama-ulama salaf. Salaf di dalam kurunnya, salaf dalam kurun itu adalah abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, itu kurun-kurun salaf. Atau salaf secara faham. Maka oleh karena itu, kita ini mengikuti para ulama itu menjadi jalan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang dalam bahasa fikihnya kita itu dikatakan orang yang taklid. Dalam masalah fikih ada taklid qauli, ada taklid manhaji. Taklid qauli itu artinya kita baca kitab fikih, umpama yang kita baca itu ya yang kita ikuti. Itu namanya taklid qauli. Kalau taklid manhaji kita baca kitabnya, kemudian kita mengkaji, nalar dari musannifnya, nalar. Kita mengikuti madhab Syafi'i. Kalau hanya kita mengikuti apa yang ditulis Imam Ar-Ramli, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya sebagai ulama Syafi'iyah, namanya taklid qauli. Tapi kalau kita sampai berpikir bagaimana mereka mencetuskan dan menulis ketetapan hukum ini, metodenya apa kita ikuti, itu namanya manhaj. Ya, manhaj, ya, taklid manhaji. Nah, di dalam belajar tauhid juga begitu. Di dalam belajar tauhid juga begitu. Ada taklid qauli, ya, ada manhaji. Taklid qauli, saya ngaji sama Ustadz Amin. Ustadz Amin mengajarkan kitab yang tertulis menjadi pemahaman bagi kita. Itu namanya taklid qauli dan itu sah. Ada taklid manhajinya seperti apa? Kita berpikir luar biasa sampai kepada seperti Imam Ghazali atau seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang membuat satu metodologi. Itu namanya taklid manhaji. Nah, dan ini jarang sekali. Nah, maksud saya tidak ngupas itunya, tapi saya akan bicara begini. Semua para nabi, para rasul yang menurut khabar syar'i banyaknya berapa? 140.000 berapa itu? Itu misinya sama. Tidak ada yang berbeda. Pelaksanaan syar'inya boleh berbeda. Katanya ada
Nabi yang sholatnya berdiri saja, umpama itu hal yang wajar, berbeda. Tapi misi utamanya tidak ada satupun para nabi dan para rasul yang berbeda di dalam misinya. Apa misi utamanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya. Ha illa ana fa'budun. Ya. Tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul dari rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali misinya satu. Apa? Nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana. Allah mengutus, sampaikan kepada umat, ajarkan kepada umat, tuntun mereka agar kenal tidak ada yang bersifat ketuhanan kecuali aku, kata Allah. Jadi intinya apa? Orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan berarti wajib orang itu tahu tentang sifat ketuhanan. Kalau ada orang bersyahadah mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak tahu tentang sifat-sifat ketuhanan, berarti dia munafik. Makanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, siapa namanya? Imam As-Sanusi, Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam Syarhul Kubranya mengatakan, al-munafiqu munafiqani. Munafik itu ada dua. Ada orang munafik di zaman Rasul, masuk Islam, tapi dia memang berencana menghancurkan Islam dari dalam dengan strateginya. Itu munafik di zaman Rasul. Ya, itu sudah jelas. Munafik yang sekarang tidak seperti itu. Ada orang bersyahadah, berani bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, tapi tidak tahu tentang sifat ketuhanan yang dia saksikan. Itu bohong berarti. Kalau dengan Allah Ta'ala saja bohong, kalau dengan Rasul saja bohong, bagaimana dia bisa beragama? Sedangkan iman itu adalah dasar dari orang untuk beragama. Ahlan wa sahlan Habib, fadhal. Maka oleh karena itu dikatakan, ya, afdalul a'mali imanun billah wa rasulihi. Sebaik-baik, seutama-utamanya amal dari sekian amal-amal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul. Kenapa kok iman itu dijadikan amal? Padahal katanya iman itu dasar dari untuk beramal. Iman itu selain dasar untuk beramal dan menjadi amal itu sendiri, karena iman itu perbuatan hati. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali imanun la syakka fihi. Fa idza dakhala alaihi syakku afsadahu wa abtalahu. Sebaik-baiknya amal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi iman yang utama itu sebagai amal la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa idza dakhala alaihi syakku afsadahu wa abtalahu. Kalau di dalamnya ada keraguan, maka batal imannya, rusak imannya. Nah, supaya tidak panjang, seperti apa ada iman yang rusak karena kemasukan keraguan? Jangan sampean kita ini berasumsi orang ragu sama Allah Ta'ala itu mengatakan begini, memang Allah Ta'ala itu Tuhan apa bukan ya? Atau mengatakan memang Nabi Muhammad itu Tuhan apa bukan? Apa? Rasul apa bukan? Wah, ini sudah jelas tidak akan termasuk dalam kategori muslim saja, tidak masuk. Sudah jelas. Ini ada orang ya bersyahadat, lalu kemudian sholatnya rajin, puasanya rajin, semuanya serba rajin,
sehingga membungkus dirinya terbentuk seperti sebagai muslim yang benar-benar. Tapi dia tidak tahu satu saja dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan, satu saja nggak tahu, itu hakikat daripada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan begini, faman lam ya'rif. Nah, ini coba cerna betul-betul. Supaya apa? Bukan untuk menghukumi orang lain, tapi supaya kita bisa bertanya pada pribadi kita sendiri. Iman saya ini sudah benar apa enggak sih ya, gitu loh. Faman lam ya'rif maknal wajibatil qudratil maknal qudratil wajibati lillahi ta'ala fahuwa syakkun fillah. Kata beliau, orang yang tidak tahu makna kudrah yang wajib bagi Allah, satu saja nggak tahu maknanya, cuman tahu bahwa kudrat itu ya Allah berkuasa. Ketika dikatakan, loh ini juga Pak Camat juga kuasa, apa bedanya kuasa Pak Camat dengan Allah? Nggak boleh begitu-begitu, nggak boleh. Ya memang kalau nggak boleh, yang boleh bagaimana? Nggak ngerti. Sehingga tidak bisa tahu mana makna yang harus disandarkan kepada makhluk, mana makna yang harus disandarkan kepada Allah, nggak tahu. Lah ini orang ragu namanya. Kalau orang nggak ragu tahu, oh kudrah itu memang secara harfiah bahasa itu kuasa. Kuasa yang maknanya disandarkan kepada Allah, artinya Allah di dalam menjadikan mungkin itu tidak butuh bahan, tidak butuh alat, tidak butuh sebab, tidak butuh perantara, tidak adanya penghalang. Ini orang paham namanya. Sehingga kuasa yang disandarkan kepada makhluk itu, manusia, teknologi dan sebagainya, kita tahu kuasa itu artinya mereka masih butuh alat, butuh bahan, butuh sebab, butuh perantara. Semua lengkap empatnya ada penghalang, ya nggak jadi. Ini orang paham namanya, bukan ngotot. Maka iman itu dasarnya adalah makrifat. Makrifat itu dasarnya adalah ilmu, ilmu itu dasarnya adalah nadzar. Sehingga kalau begitu bagaimana? Usul fikih mengatakan, bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Sesuatu yang tidak bisa digapai kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu wajib adanya. Atau lil wasail hukmul maqasid. Ya, prasarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Sampean mau ke Tegal, kalau nggak ada mobil berarti nggak nyampe, berarti adanya tujuannya Tegal. Tapi kalau nggak ada mobil nggak nyampe, berarti mobilnya wajib adanya. Maksudnya yang wajib itu memang iman, wajib iman. Tapi iman tanpa makrifat nggak bisa, berarti makrifat itu wajib. Wasail. Makrifat tanpa ilmu nggak bisa, berarti ilmu itu wajib. Karena ilmu kalau nggak ngaji nggak bisa, ngaji itu wajib. Jangan dipisah-pisah, tidak bisa disendiri-sendirikan. Ini satu kesatuan yang harus dilalui oleh orang yang mau beragama, gitu. Maka oleh karena itu kita kembali kepada Al-Quran, itu artinya metodologi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini kita pada masa-masa yang sangat riskan. Contohnya anak-anak kita, orang-orang tua kita, orang-orang tua sekarang ini, kalau anaknya sudah umur usia 4 tahun, 5 tahun, lihat TV, oh anak ini usia sekarang sudah hafal juz 30, hafal surah-surah pendek orang tua semuanya tertarik dan ingin anaknya menjadi hufat, menjadi hafal Al-Quran. Mereka lupa bahwa metode Nabi dalam mengajarkan agama itu bukan begitu. Sehingga dikatakan Sayyiduna Jundub bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan begini, kunna ghilmanun hazawaratun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami
waktu jadi anak-anak muda, anak-anak remaja kata beliau, berkumpul dengan sesamanya semua, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Fayu'allimunal imanah qoblal Qur'an. Anak-anak muda, para sahabat-sahabat muda itu, Nabi tidak ujuk-ujuk dipanggil kemudian diajari Al-Quran, tidak, diajari bertauhid, dikenalkan Allah, dikenalkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang tidak boleh, yakni mustahil, yang boleh saja, itu dikenalkan dengan baik. Bukan langsung diajari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, tidak. Tapi fayu'allimunal imana qoblal Quran, diajarkan tentang keimanan, artinya kenal Allah dan Rasul sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu summa yu'allimunal Qur'ana fazdadna imana. Ketika Al-Quran diajarkan kepada mereka, para pemuda-pemuda sahabat itu, maka bertambah kuatlah imannya karena berpedoman kepada Al-Quran, tapi isinya sudah ada. Sehingga dipastikan orang yang nggak kenal wajib mustahil jaiz sebagai metodologi bahwa akal ini lurus dan bersih, tidak ngerti itu, ketika bicara Quran pasti terjadi kriminalisasi terhadap Quran, pasti. Contoh, ketika berjumpa dengan ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika akalnya tidak diasah dengan wajib mustahil jaiz, ini nggak diluruskan betul-betul, nggak paham. Apa ketika berjumpa dengan ayat itu? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali, begitu kan? Terjemahan Al-Quran kan, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau kecuali ini sebagai landasan, dasar alasan di dalam penciptaannya, berarti Allah gagal sebagai Tuhan. Lah ya kan? Kenapa? Karena ternyata manusia yang diciptakan tidak semua menyembah Allah. Ada yang kafir, ada yang nyata, ada yang kafirnya samar, ada, begitu kan? Berarti gagal nggak Allah Ta'ala? Gagal. Tapi orang-orang yang paham wajib mustahil jaiz, oh bukan begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, hikmah dari diciptakannya adalah untuk menyembah Allah. Karena hikmah itu tidak menjadi tujuan bagi Allah, tapi hikmah itu kembalinya kepada makhluk itu sendiri, manfaat yang kembali kepada. Jadi Allah mustahil punya tujuan pribadi yang manfaatnya kembali kepada Allah. Memang Allah Ta'ala kalau nggak disembah kurang derajat ketuhanannya gitu? Atau kalau semuanya nyembah Allah semakin tinggi derajatnya begitu? Lah ini yang kadang ya, lagi kalau nggak dibimbing kayak Ustadz Amin bimbing kita ini, kita itu disesatkan bukan di gereja. Jangan khawatir, nggak bakal ada orang muslim tahu-tahu masuk gereja, nggak ada. Tapi disesatkan di masjid itu luar biasa. Kapan? Setiap Jumat. Saudara-saudara, saya minta maaf dengan khutbah yang pendek ini. Kalau ada kesalahan, jangankan saya, Nabi saja pernah salah. Murtad gak itu? Murtad gak kira-kira? Khotibnya murtad, yang jemaah sholat Jumatnya bagaimana? Ini di masjid, di gereja apa di masjid itu? Di masjid. Penyesatan akidah yang tidak disadari oleh hampir 500 jamaah pada saat itu. Mereka sholat tenang-tenang saja jadi makmum. Kenapa? Nggak paham bahwa ungkapan khotibnya yang seperti itu membuat dirinya murtad, itu nggak tahu. Sehingga ketidaktahuan itu terkadang memang merasa nyaman, walaupun itu berbahaya. Ada orang tabrakan, ya. Gara-gara pada saat tabrakan tidur, nggak tahu apa-apa, dia tidak tahu ngerinya. Ngerti? Enggak. Kenapa? Tidur. Sama jamaah yang tidak paham wajib mustahil jaiz, walaupun imamnya sudah jelas murtad dengan ucapannya, ya tenang-tenang saja, merasa tidak terganggu. Kalau bulan Rajab hampir sebulan disesatkan. Apa? Saudara-saudara, ini kejadian yang tidak masuk akal, tapi harus diterima dengan iman. Ya kalau nggak masuk akal jangan dipercaya.
Kok nggak masuk akal harus dipercaya dengan iman bagaimana? Yang namanya mustahil itu tidak akan pernah terjadi walaupun sekali. Kalau terjadi, kalau sekali itu namanya khariqul addah. Kalau terjadinya kepada para nabi sebelum dinyatakan namanya irhas. Kalau sudah dinyatakan kepada umat sebagai rasul namanya mukjizat. Terjadi kepada wali namanya keramat. Terjadi orang awam seperti kita namanya maunah. Begitu kan? Bukan barang mustahil. Ini mustahil, tapi harus dipercaya. Ya jangan dipercaya kalau mustahil. Mustahil kok orang dipaksa percaya. Orang disuruh makan kerikil aja nggak mau kok. Lah ini maksud saya, penyesatan nggak itu? Pernahkah ada yang berteriak, ini satu penyesatan? Nggak ada. Santai-santai saja, berarti orang tidak jeli dan tidak memperhatikan terhadap keimanan yang menjadi dasar dari sebuah amal baik semuanya. Maka penutup kita itu dalam Al-Quran itu tidak pernah ada panggilan orang untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang dipanggil dengan muslimun, itu hampir tidak ada. Dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba, begitu kan? Artinya muslim ini formalitas. Orang begitu syahadah, mau paham mau nggak paham, jiwanya harus dilindungi, darahnya harus dilindungi, harta bendanya harus dilindungi. Apa kemudian? Harga dirinya harus dilindungi. Saking luar biasanya syahadat. Terus selamat enggak? Wa amruhu ilallah. Di situ ke dalam hadis itu panjang terakhir, wa amruhu ilallah. Urusan selamat dirinya itu urusan diri dengan Allah. Kalau imannya benar selamat, kalau enggak ya enggak selamat. Nah, kita itu lagi mau berbicara tentang keselamatan diri, bukan hanya formalitas sebagai muslim. Hanya formalitas sebagai muslim, ya mu'alaf begitu bersyahadat selesai. Muslim, saudara muslim, selamat enggak tahu. Iya kan? Lah kita ini lagi mau menyelamatkan sendiri-sendiri. Karena mau menyelamatkan sendiri-sendiri namanya fardhu ain. Nah, jadi barangkali ini nasihat buat pribadi dan ajakan untuk semua, jangan pernah lengah. Mari kita pentingkan ngaji seperti ini, jangan hanya buat rutinitas. Ini bukan rutinitas. Bukan. Orang yang penting dengan agamanya, maka otomatis dia akan mengejar untuk mendapatkan stempel bahwa imannya adalah benar. Dan itu tidak bisa digapai kecuali dengan mengaji. Torikohnya ngaji. Jadi orang kadang nggak ngerti torikoh, nggak ada apa. Ya orang harus bertorikoh. Ya inilah torikoh. Ngaji itu ada perintahnya. Ada perintahnya enggak? Ada perintahnya. Begitu dilaksanakan, perintahnya namanya syariat. Pelaksanaannya itu namanya thariqah. Jangan kita berasumsi bahwa thariqah itu harus wiritan begini, bukan. Ya makanya ngaji yang benar baru paham gitu loh. Oh ngajinya sempit sehingga orang yang tidak sama dengan dirinya dianggap fatal. Itu thariqah itu, syariah itu adalah aqwal, thariqah itu adalah af'al. Perintahnya ada, itu syariah namanya. Pelaksanaannya itu thariqah. Begitu kan? Sehingga kita tahu terhadap hakikat apa yang kita laksanakan, maka itu namanya makrifat. Begitu. Jadi jangan diasumsikan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nanti orang menghayal. Orang mau iman bertapa, orang mau beriman berpuasa, ngaji. Bukan berpuasa. Orang mau imannya benar baca surat Ikhlas 1000 kali. Maksudnya kalau orang punya iman gitu loh, baca surat Ikhlas 1000 kali, keberkahannya memperkuat. Memperkuat itu sudah ada apa belum? Nah itu maksudnya ya. Jangan salah paham, nanti kirain nggak boleh baca surat Ikhlas. Orang yang punya iman benar kayak bapak-bapak yang ngaji sekarang ini, jangankan baca 10, baca 1 kali saja surat Ikhlas luar biasa akan menjadi pendamping kelak. Wah pada saat di alam barzah pasti itu baca qul huwallahu ahad. Orang lain baca qul huwallahu ahad serius, tapi bapak-bapak ketika baca qul huwallahu tersenyum nggak? Tersenyum sama sendiri.
Qul huwallahu ahad. Kenapa? Saya ngerti maksudnya ahad itu, saya ngerti gitu loh. Iya kan? Wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil dzat, fil af'al, fis sifat. Itu kan? Tidak ada kamu tasil mumfasil. Paham. Jadi senyum. Orang paham itu senyum, Mbak. Makanya dikatakan di awal orang ngaji tauhid itu apa? Paham wajib mustahil itu apa? Taknisun lil qalbi, menenangkan hati. Tenang gitu loh. Tenang, kenapa? Karena beriman ada dasarnya. Apa dasarnya? Makrifat. Makrifat ada dasarnya apa? Ilmu. Ilmu ada dasarnya ngaji. Nah, itu. Jadi kita berdoa semuanya berkahnya guru-guru kita, ya. Mudah-mudahan hati kita Allah Subhanahu wa taala jadikan hati yang beriman dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang istiqomah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini penuh kecintaan kepada para dzurriyyah, anak cucu para nabi, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib saat ini. Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan kecintaan kepada para ulama-ulama warasatul anbiya, guru-guru kita semuanya. Semoga orang-orang tua kita dan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan selamat. Mereka yang sudah mendahului kita Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala perjumpakan mereka dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka dan kita semua yang masih hidup ketika kelak ajal kita menjemput, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang agung kepada kita sebagai kalimat terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sayyidina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Terima kasih dan saya mohon maaf pada guru saya ini Ustadzina Ustadz Amin bin Kiai Asmawi adalah guru saya ya. Orang kita hati-hati ya berguru, jangan ini berguru oh saya kan sama abahnya yang berguru sama putranya, enggak ada rumusan begitu ya, tidak ada. Makanya saya waktu kuliah ada namanya Pak Latif. Waktu ngajar saya bilang, Pak, mohon maaf Pak ya, saya jadikan teman diskusi saja, saya nggak mau berguru sama Bapak. Loh kenapa, kata Pak Latif? Orang berguru itu berat Pak. Ya kata ulama dulu, jangankan keluarganya, ayamnya harus kita hormati. Ya. Lu kalau saya Bapak jadiin guru, semua dosen saya jadiin guru, ya ruwet saya Pak, harus menghormatin orang sebanyak-banyaknya. Saya bilang gitu. Nah, kata Pak Latif, ya sudah, bagus. Ya artinya orang semua ada konsekuensinya gitu. Ya, karena guru ini adalah mereka nanti masuk surga itu lebih dulu kita, bukan lebih dulu para kiai. Memang lebih dulu kiai itu belakangan. Begitu kita mau masuk surga, ya kata malaikat udkhulul jannah, masuk semua. Begitu kiai yang mau masuk surga, kif hina, kamu di sini dulu jangan masuk. Nah, untuk apa? Untuk menunggu orang-orang yang perlu dibantu. Ya nunggu orang lain sudah semua masuk, baru masuknya terakhir. Yang untung sampean-sampean jenengan ini masuknya duluan, kiai-kiainya belakangan nanti. Ya, ini minta maaf guru saya, insyaallah ya ini mudah-mudahan istiqomah dan seterusnya. Ya juga ajak yang lain, sampean ajak mau ikut mau enggak, kalau sudah ngajak gugurlah kewajiban. Ya enggak ngikut ya sudah, itu urusan hidayah, enggak usah ngersulo. Oh ini dua ajak kebaikan aja enggak mau. Ya sudah, bukan urusan kita, ngajak enggak mau ya sudah gitu. Makasih. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wasdur lana aurati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.